Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Khadijah Samosir akan menjelaskan sedikit tentang entrepreneurship usaha di bidang kecantikan. Baik, sebelum saya menjelaskan mengenai tentang usaha di bidang kecantikan, alangkah lebih baiknya saya menjelaskan tentang apa itu entrepreneurship. Entrepreneurship atau kewirausahaan ialah mengacu pada proses mewujudkan keuntungan dan pertumbuhan dengan menemukan peluang yang ditimbulkan oleh berbagai resiko dan ketidakpastian. Sehingga tercipta suatu yang unik melalui inovasi dan kreativitas dengan nilai dan kemampuan menghadapi tantangan hidup. Dari sinilah para entrepreneur memiliki berbagai ide-ide usaha, salah satunya seperti usaha di bidang kesehatan, usaha di bidang jasa, bahkan di bidang kecantikan. Lalu mengapa usaha di bidang kecantikan? Ada beberapa alasan dan faktornya. Salah satunya ialah bisnis di bidang kecantikan adalah bisnis yang menjanjikan. Percaya atau tidak, bisnis kecantikan merupakan salah satu bisnis yang memiliki prospek bagus saat ini dan di masa depan. Alasannya ialah bisnis di bidang kecantikan menjadi bisnis yang bagus karena saat ini kosmetik dan wanita tidak bisa dipisahkan. Kosmetik sepertinya sudah menjadi bagian dari kehidupan seorang wanita dan menjadi kebutuhan dasarnya. Banyak wanita rela mengeluarkan banyak uang untuk menjaga penampilan. Tapi, tidak menutup kemungkinan laki-laki juga saat ini menggunakan beberapa produk kecantikan untuk merawat tubuhnya. Jadi, bisa dibilang bahwasanya usaha bisnis ini bisa menjadi pilihan yang tepat. Adapun beberapa langkah yang perlu kita ketahui ketika kita ingin memulai sebuah usaha, yang khususnya di bidang kecantikan. Yang pertama, kita harus memiliki sebuah ide usaha. Ide usaha di bidang kecantikan banyak, bisa seperti membuka toko kosmetik atau membuka salon kecantikan. Namun, cara termudah memulai bisnis kecantikan adalah dengan menjadi reseller produk-produk kosmetik. Keuntungannya, Anda tidak perlu memproduksi barang yang membutuhkan banyak modal. Satu hal yang harus dilakukan reseller adalah menggunakan media sosial yang ada seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya untuk mempromosikan produk tersebut. Nah, ketika Anda mengetahui ide usaha tersebut, maka Anda perlu memperkirakan berapa besar pasar dan pangsa pasar. Apa sih yang disebut dengan besar pasar dan pangsa pasar? Besar pasar ialah seberapa besar calon konsumen atau pembeli yang bisa dan mau melakukan transaksi dengan Anda. Sedangkan pangsa pasar ialah seberapa banyak konsumen atau pembeli yang mampu Anda dapatkan sebagai pelanggannya. Contohnya adalah, besar pasar itu adalah seberapa banyak orang yang berinteraksi dengan Anda atau yang mau melakukan transaksi dengan Anda. Seperti contohnya tetangga Anda, adik kelas Anda, kakak kelas Anda, atau bahkan keluarga Anda. Itu harus diperkirakan dengan angka. Kenapa angka? Karena bisa dibilang hasil angka tersebut bisa menilai bagaimana kedepannya bisnis Anda tersebut. Nah, kita contohkan adalah kita perkirakan baik itu tetangga, adik kelas, kakak kelas, bahkan keluarga, saudara-saudara kalian, itu kita perkirakan 200 orang. Nah, besar pasar kalian dalam usaha tersebut itu adalah 200 orang. 200 tersebut yaitu adalah besar pasarnya. Sedangkan pangsa pasar itu seberapa banyak orang yang mampu kalian tarik menjadi pelanggan kalian. Nah, misalnya dari 200 orang itu kalian mampu mengambil 15%-nya. Katakanlah 30 orang. Dari 200 tersebut kalian bisa mengambil 30 orang menjadi pelanggan kalian tersebut. Nah, inilah 30 orang ini yang dimaksud dengan pangsa pasar. Langkah selanjutnya yaitu adalah membuat sebuah strategi menggunakan analisis TOS dan analisis SWOT, yang dimana TOS terdiri dari peluang, ancaman, kelemahan, kekuatan, sedangkan SWOT kekuatan, kelemahan, ancaman, peluang, yang dimana titik perbedaan antara analisis SWOT dan TOS
Yang paling utama adalah tentang urutan kita memperhatikan tentang kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang dalam membuat keputusan strategis. Dalam analisis POS, fokus awal adalah pada ancaman dan peluang yang dapat mengarah pada diskusi yang produktif tentang hal-hal yang terjadi di lingkungan eksternal daripada mempertimbangkan tentang kekuatan dan kelemahan perusahaan. Sedangkan SWOT, analisis SWOT, itu lebih analisis ke dalam, dimulai terlebih dahulu yaitu kekuatan dan kelemahan usaha dianalisis terlebih dahulu untuk memanfaatkan kekuatan untuk menangkap peluang dan mengidentifikasi kelemahan untuk mengatasinya. Selanjutnya adalah membuat visi dan misi dalam usaha. Visi adalah rangkaian kata-kata yang mengungkapkan impian, cita-cita atau nilai-nilai inti dari sekelompok orang atau individu yang memiliki pandangan jauh ke depan untuk mencapai tujuan idealis mereka. Bisa ditarik kesimpulan bahwasanya visi itu apa yang kita inginkan ke depannya, apa yang ingin kita wujudkan ke depannya. Sedangkan misi adalah pernyataan tentang langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi itu. Tugas seperti langkah-langkah kecil dibagi menjadi beberapa langkah kecil untuk membuat proses, memberikan panduan, dan membatasi realisasi tujuan menjadi lebih mudah dan benar-benar diupayakan. Nah, bisa ditarik kesimpulan juga bahwasanya misi ini adalah tata cara atau metode-metode langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mewujudkan visi kita tersebut. Nah, kenapa penting kita harus memiliki visi dan misi dalam sebuah usaha? Karena itu bisa memperkuat usaha kita. Nah, seperti halnya, apakah dalam usaha di bidang kecantikan ini kalian hanya akan sebatas menjadi reseller? Kan tidak, melainkan adalah visinya kalian harus mempunyai cita-cita. Contoh halnya, saya ingin membuat salon kecantikan yang dimana visi saya adalah membuat salon kecantikan yang dimana isi dari salon kecantikan itu begitu memiliki kelengkapan, baik ada produk-produk kecantikan, perawatan dari atas hingga bawah, dari rambut hingga kaki. Itu visi saya. Kemudian misinya adalah langkah-langkah yang saya lakukan adalah karena saya tidak memiliki banyak modal, maka saya mengambil langkah memulai bisnis kecantikan ini dengan menjadi reseller. Nah, setelah kita menjadi reseller dan kita mendapatkan semua keuntungan dan kelemahan-kelemahan yang kita dapatkan, akhirnya kita bisa mewujudkan visi kita. Uang yang atau keuntungan-keuntungan yang kita dapat dari menjadi reseller, kita gunakan untuk mewujudkan visi tersebut. Baik, selanjutnya adalah proses dalam menjadi reseller. Yang pertama adalah proses bagaimana pemasaran produk tersebut. Nah, sebagai reseller, cara pemasaran produknya adalah menggunakan media sosial, yang dimana media sosialnya tersebut seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya itu dijadikan untuk mempromosikan produk tersebut. Nah, kemudian adalah proses produksi dari produk tersebut. Menjadi seorang reseller membuat kita harus membeli produk dengan harga jual kepada supplier dan menjualnya lagi dengan harga yang telah ditambahkan keuntungan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu proses pengelolaan keuangan dalam usaha. Menjadi reseller juga harus bisa harus bisa mengelola keuangan. Mungkin dengan membuat buku keuangan, keluar masuknya uang kita jelas, agar kita mengetahui keuntungan hasil dari jualan kita dalam sebulan, bahkan dalam setahun, atau bisa menggunakan aplikasi-aplikasi online pengelola uang yang ada saat ini. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata yang salah, karena di sini saya juga masih belajar. Mungkin cukup sekian dan terima kasih.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.